Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kuantitas ibadah kita, wabil khusus ibadah yang berkaitan dengan ibadah sunnah. Kemudian mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, wabil khusus ibadah yang masuk kategori ibadah wajib, sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah melaksanakan puasa yang sudah kita lalui adalah bagaimana dengan puasa itu mendidik, mengajarkan pada diri kita agar diri kita tidak terlalu cinta terhadap dunia. Bagaimana kita diarahkan supaya memprioritaskan akhirat daripada dunia, karena ini adalah pesan sejatinya dari Al-Quran. Dari surat yang saya baca tadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih utama dan lebih kekal. Dalam surat yang lain Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah lebih utama daripada dunia. Dengan berpuasa bagaimana kita diarahkan supaya kita tidak cinta dunia. Karena cinta dunia yang berlebihan itu akan menimbulkan sifat rakus terhadap dunia, dan sifat rakus itu akan menyebabkan melahirkan sebuah sikap menghalalkan segala cara. Ketika sudah menghalalkan segala cara, maka kita akan mendapatkan malapetaka, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia kita akan mendapatkannya. Kita lihat sejarah masa lalu. Pada masa Bani Israel ada dua orang pemuda mempunyai paman yang kaya raya, mantul tidak punya anak. Paman ini sudah sepuh. Kemudian dua keponakan ini berpikir, berarti kalau paman saya meninggal, harta kekayaannya akan jatuh pada saya berdua. Karena tidak sabar,
dan punya sifat rakus terhadap harta dunia, sehingga mereka berdua membunuh si paman itu pada suatu malam. Kemudian mayatnya dibiarkan tergeletak di antara dua kampung, antara kampung A dan kampung B. Apa yang terjadi jemaah? Masyarakat Bani Israel saling menuduh kata kampung A yang membunuh adalah kata dari kampung B. Kata kampung B yang membunuh adalah dari kampung A. Tidak ada jalan keluarnya. Kemudian mereka berbondong-bondong minta pendapat, berkonsultasi kepada Nabi Musa yang ada pada saat itu. Kemudian Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah yang pertama QS Al-Baqarah ayat 72 yang menyatakan bahwa wa'id qataltum nafsan fadaratum biha. Wahai Bani Israel, ingat tak oleh kalian ketika terjadi kasus pembunuhan di mana kalian semuanya saling menuduh, tidak ada jalan keluarnya. Kemudian Allah memberikan solusi yang disebutkan dalam QS 2 ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Allah, wahai Bani Israel, solusinya adalah kalian harus menyembelih seekor sapi. Bani Israel ini hadirin termasuk kaum yang cerdas. Apa hubungannya? Kasusnya adalah pembunuhan. Kenapa solusinya harus menyembelih seekor sapi? Sehingga mereka pun menganggap bahwa ini adalah main-main saja. Nabi Musa menegaskan bahwa hal ini adalah wahyu dari Allah. Akhirnya mereka pun menerima, tetapi mereka tidak langsung melaksanakan. Itulah wataknya Bani Israel sampai sekarang. Kita tahu hadirin, umat yang jumlahnya paling sedikit adalah Yahudi, hanya 16 juta saja di muka bumi ini. Islam 2 miliar, Kristen 2,5 miliar. Tetapi dunia tidak bisa mengondisikan, mengendalikan Israel. Demikian watak Israel. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun Bani Israel bertanya tentang hakikat sapi. Wahai Musa, tanyakan kepada Tuhan, sapinya seperti apa? Apakah sapinya tua atau muda? Dijawab oleh Al-Quran bahwa sapinya adalah awamun baina dalik, sapinya adalah pertengahan. Mereka pun gak cukup sampai di situ, bertanya lagi, wahai Musa, sapinya berwarna apa? Dijawab oleh Al-Quran, sofra ufaqi'un lauha tasurun nadirin, sapinya berwarna kuning tua. Mereka masih belum puas, belum cukup dengan jawaban Nabi Musa itu. Mereka bertanya, sapinya apakah sapi yang biasa dipakai untuk membajak atau tidak? La dalulun tuthirul arda wala tasqil harsa, sapinya tidak dipakai untuk membajak. Hampir saja hadirin, Bani Israel tidak mendapatkan sapi tersebut karena sapi sulitnya. Singkat cerita, sapi tersebut didapatkan dari seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, ibunya masih ada, dan anak ini luar biasa berbakti kepada ibunya. Harga sapi itu adalah ditukar dengan emas seberat sapi itu. Mari kita bayangkan, kalau sapi beratnya 200 kilo, berarti harga sapinya adalah sama dengan 200 kg emas. Luar biasa. Kemudian kata Allah, setelah mereka membeli dan menyembelih sapi itu, faqul nadribu bi ba'diha, ambil bagian dari si sapi itu dan kemudian pukulkan kepada mayat itu. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa bagian dari sapi itu adalah lidahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa bagian dari si sapi itu adalah tulang ekornya. Dipukulkan kepada mayat itu, tiba-tiba mayat itu bangun dan berkata bahwa yang membunuh saya adalah keponakan saya. Akhirnya hadirin, dua keponakannya itu kemudian dikisos dan mereka akhirnya tidak mendapatkan harta warisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan, bagaimana kita ini tidak kemudian mempunyai sifat cinta dunia yang berlebihan? Karena ternyata banyaknya harta itu tidak menjamin kita lebih cepat masuk surga. Justru kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang fakir itu akan lebih dahulu masuk surganya daripada
orang mukmin yang kaya raya. Kita lihat di dalam hadis Nabi riwayat Imam Sunan Ibnu Majah nomor 4211 melalui Abu Hurairah, Rasul menyatakan begitu. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniyai biyaumin. Jaraknya adalah setengah hari akhirat. Kita tahu bahwa satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun, berarti jaraknya antara orang mukmin yang fakir dengan orang mukmin yang kaya itu lebih dulu orang miskin yang mukmin daripada orang kaya yang mukmin itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah menyatakan bahwa menyindir kepada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Kata Rasul, saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surganya itu merangkak. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang kaya raya. Mendengar Rasulullah menyatakan begitu, kemudian dia bekerja keras bagaimana menghabiskan semua hartanya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdurrahman bin Auf bukan hanya berkah hidupnya, tetapi beliau termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan Nabi untuk masuk surga. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya banyak harta yang melimpah dan itu tidak digunakan di jalan Allah, itu akan memperlambat kita masuk surga. Kita tahu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hisaban orang yang banyak hartanya ada dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia cara menggunakannya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan puasa yang sudah kita laksanakan, kita semakin konsisten melaksanakan ibadah, memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang takwa. Ketakwaan dalam ayat itu menggunakan fi'il amar. Dalam ilmu ma'ani dinyatakan bahwa fi'il amar fi'il mudhari menunjukkan bahwa at-tikrar wal istimrar. Artinya bagaimana kita bisa melaksanakan ketakwaan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita bisa istiqomah bertakwa itu pada 11 bulan berikutnya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, kemudian kita bisa melaksanakan takwa secara istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fi barakallahu fi barakallahu fi ma wa barakallahu fi ma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, 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 walillahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqamah liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal salatana
Ya Allah, terimalah sholat kami. Wa siyamana, terimalah puasa kami. Wa qiyamana, dan terimalah sholat tarawih kami. Wa khusyu'ana, dan terimalah khusyuk kami. Wa tammim taksirona, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangannya. Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satu orang pun yang hadir di tempat ini yang mempunyai dosa kecuali memberikan ampunan. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satu orang pun yang hadir di tempat ini yang punya masalah kecuali memberikan solusi dan jalan keluar. Wala hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satu orang pun yang hadir di tempat ini yang mempunyai hajat kebutuhan berkaitan dengan dunia, apalagi berkaitan dengan akhirat. Mudahkanlah ya Allah untuk bisa meraihnya. Wala maridun illa syafaita. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satu orang pun yang sakit di antara kami atau keluarga kami di rumah, saudara kami di rumah, kecuali kau berikan kesembuhan. Wala duyuna illa aqtana ala qadariha. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satu orang pun di antara kami yang punya tanggungan hutang kecuali memberikan kemampuan untuk bisa membayarnya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami ini perpisahan yang dijaga dari dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur panjatkan kepadamu. Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan-bulan Ramadan yang berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.